Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah edisi pembahasan tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Juli. Oke, seperti biasa kita akan langsung mulai dari dua market utama, yaitu market gold dan market US oil. Nah, di video kali ini juga saya akan melakukan update untuk beberapa pair di luar daripada dua market utama, terutama market Bitcoin. Oke, kita langsung aja mulai dari market gold terlebih dahulu. Nah, market gold minggu lalu itu hit all time high, yaitu di sini ya, harga all time high-nya itu 2483. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah all time high ini sudah reverse ya, harga ini sudah berbalik arah, akan berubah menjadi downtrend. Nah, dari gambaran picture ya, dari major picture yang ada di 4 jam, saya belum lihat ini akan menjadi reversal. Ini hanya akan membentuknya namanya corrective pattern. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita lihat ya, ini adalah kalau kita ulas balik dari Juni ini, bulan Juni ini, impulse A, B, C, lalu market push. Ini adalah expanding flat, push harga ke atas. Nah, berarti artinya last higher low kita ada di sini, push market ke atas, dan ini adalah pullback. Nah, so what's next? Oke, untuk next saya lihat kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama adalah, tadi saya katakan kita bahas dulu yang kemungkinan yang pertama adalah market turun dalam bentuk konsolidasi. Oke, berarti ini adalah impuls kita, ini adalah A, dan sekarang ini adalah proses membentuk B, another down, ya seperti ini kurang lebih, lalu market akan shoot up, naik ke atas kembali. Oke, itu yang bisa saya lihat yang pertama. So, untuk minggu ini, let's focus on this. Ya, market akan naik secara correctively ke atas, and then another drop. Nah, permasalahannya adalah apakah dia naik secara correctively ke atas dari level sekarang 2406, atau bahkan bisa juga di bawah level ini. Ya, kedua possibility ini memungkinkan. Kita bahas dulu kemungkinan yang pertama, yaitu kemungkinan market masih turun secara korektif untuk another push up. Oke, jadi gambarannya ini adalah begini, up, ini down. Nah ini sekarang up, either dia down sekali lagi lalu naik secara correctively ke atas, drop. Nah ini akan menjadi consolidation, another push up to break this top one more time. Masih mungkin nggak terjadi? Mungkin sekali ya, but we need more time here. Kita butuh lebih banyak waktu karena di sini adalah impulse. Koreksi ini ya kelar. Oke, nah sekarang saya ukur. Oke, sekarang saya akan ukur kapan push up ini. Pertanyaan berikutnya adalah kapan push up ini akan terjadi. Nah, push up ini baru akan terjadi itu di bulan Agustus. Ya, minimum itu adalah di bulan Agustus. Kenapa di bulan Agustus? Nah, mari kita hitung sama-sama. Ya, dari sini last higher low sampai di sini ini ada 90 bar, artinya ini tidak boleh less than 90 bars ya, dia harus lebih daripada 90 bars. So kalaupun koreksi ini terjadi, kita tarik ini 90 bar ke sini ya, ini minimum koreksi itu minimum menyamai impuls, tapi 90% kasus yang terjadi adalah lebih lama daripada ini, daripada impuls. So kalau ini 90 bar, maka tadi saya katakan koreksi ini baru bakal kelar ya. Ini drop, naik, drop ya, baru dia bakal kelar setelah tanggal 7 Agustus jam 8 malam, setelahnya. Oke, so kalau kita mau lihat another push up to come setelah 7 Agustus. So buat minggu ini kita bakal fokus dulu ya untuk movement yang ini. Oke, ini adalah impulse, ini adalah A ya. Kita bakal fokus ini dulu ke atas, and then drop, baru berikutnya naik lagi to break the top ya. Masih ada kemungkinan dia akan break the top ke depannya ya. Itu bakal terjadi kemungkinan nanti di bulan Agustus ya, paling cepat itu di awal Agustus atau minggu kedua atau bahkan minggu ketiga Agustus. Oke, so buat gambarannya buat teman-teman semuanya, ini adalah drop. Saya bisa lihat ada dua kemungkinan ya. Untuk skenario yang pertama, dia turun sebagai konsolidasi, antara dia drop, dia mulai naik dari harga sekarang, atau harga di bawah ini ya. Tapi saya rasa momen lebih bagus itu adalah di bawah ini dan di bawah ini, karena ini juga adalah liquidity. So kalau dia ada drop di bawah ini ataupun di bawah harga yang low yang ada di sini,
and kita lihat ada price action ya berupa engulfing, kita buy. Oke, target ini koreksinya ke atas. Nah, untuk target koreksinya kemana? Nah, untuk target koreksinya berdasarkan time frame yang ada di sini, maka saya mengukurnya itu begini. Oke, di sini ada beberapa area fair value gap yang perlu dicermati. Yang pertama yang ini, yang kedua adalah ini ya. Oke, kalaupun harga nanti naik dia bentuk B wave sebelum ke C wave, maka kita bisa jadikan ini sebagai gambaran 2434 sampai dengan 2440. Lalu 2445 sampai dengan 2450-an. Oke, itu adalah target kalau dia naik secara korektif before another down. Ya, jadi kesimpulannya untuk minggu ini adalah kita look for buy karena kemungkinan market akan naik secara korektif ke area kemungkinan adalah 2430-an sampai dengan 2440, 2445 sampai dengan 2450-an. Oke, either dari harga sekarang, ya kalau harga sekarang kan price actionnya nggak kelihatan tuh engulfingnya kan. Nah, either dari harga sekarang, oke, either dari harga ini di bawah ini atau di bawah ini. Kalau saya pribadi ditanya, saya akan lebih yakin ya atau lebih besar kemungkinan di bawah harga low yang ada di sini. Karena kenapa? Ini adalah liquidity. Oke, so we look for buy ya once harga break di bawah ini ataupun low di sini. Kalau market kasih buy setup. Oke, gambaran besarnya yang pertama tadi up, down, correctively naik, drop ya. Ketika harga di area ini atau area ini, we start to look for sell untuk minggu ini. Jadi kalau dia down di bawah low yang di sini atau di bawah low yang di sini, dia naik correctively, and then setelah kita buy di sini, di area di sini kita close, lalu di sini kita look for sell untuk minggu ini. Oke, itu untuk skenario yang pertama. Nah, skenario yang kedua tadi saya katakan adalah harga reverse. Kalau harga reverse itu gimana? Kalau memang market mau reverse dari sini drop, maka dia akan naik lalu turunnya correctively. Nah, bedanya yang pertama adalah bedanya adalah kalau dia masih mau naik lagi, maka correctively-nya ke atas. Ini correctively penurunannya ke bawah, lalu dia naik begini and then drop. Ya, kalau ini case-nya adalah expanding flat. Nah, kalau dia flatnya nggak mesti dalam bentuk expanding flat, maka skenario yang untuk reversal dia juga bisa begini, drop, up, correctively turun, nggak harus break low yang di sini, naik. Nah, kalau ini yang terjadi, ini adalah konfirmasi reversal. Ya, reversal ya untuk terus turun ke bawah. Oke, kalau kita lihat pattern seperti ini. So, kalian bisa lihat ya tadi saya sudah gambarkan dua kemungkinan yang bakal terjadi, tapi saya lihat kemungkinan pertama lebih likely. Oke, kemungkinan pertama adalah market ini setelah all time high kemarin ini belum kelar, belum usai ya. Belum kelar, belum usai, dia masih akan turun secara collectively. Ini adalah ya kita gampangnya gini ya. Ini up, drop. Nah, ini yang saya lihat, drop and then naik lagi. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ya, kemungkinan yang kedua adalah kalau memang market mau reverse, ya. Kalau market mau reverse, dia bentuknya begini, drop. Ini dia naik impulsively, lalu dia turun correctively, push, drop. Ya, ini adalah bedanya. Nah, dua-dua sama-sama mengarah ke atas dulu, temporarily. So that's why saya katakan untuk minggu ini fokus on buy, ya, fokus di buy, either dari harga sekarang, kalau kita lihat selainnya ada reaksi ke atas, atau di bawah ini. Nah, kalau saya prefer di bawah dua low yang ada di sini, karena kenapa? Ini adalah liquidity dan di sini ada order block. Oke, ada order block yang bisa menjadi expected reaction zone untuk naik secara korektif. Oke, itu untuk market emas. Next kita akan bahas market berikutnya, ya, itu market US oil. Nah, untuk market US oil saya punya pendapat begini, ya, pendapat saya adalah begini. Saya melihat ini ada possible membentuk contracting triangle. Ini adalah impulse up, down, A, B, C, D, E. Nah, I-nya ini endingnya tidak boleh di bawah low di sini. Ya, ini adalah A, B, C, D, E. E ini tidak boleh di bawah low yang ada di sini.
ya. Ini low-nya berapa? Kita lihat ya. Ini low-nya adalah harganya 72.43. Oke, ini masih ada room untuk ke bawah. Oke, saya prefer untuk look for buy. Oke, target minimum kenaikannya adalah di sini ya, 8450 ya atau 87 ya, target moderatnya ya, target optimistiknya adalah break di stop. Oke. Tapi saya lihat kemungkinan ya saya akan settle di sini aja. Karena kenapa? Kalau dia sampai di sini kemudian kasih reaction, let's say kita buy di 74 sekalipun, naik sampai 84, ini udah 1000 pips ke atas. Oke? Ya, so di sini saya lihat ada kemungkinan dari chart daily ini adalah impulse A, B, C, D, E. E-nya ini tidak boleh ending di sini. Tidak boleh ending di bawah ini. Jadi buat kita yang buy di wave E nantinya, ya di wave E, oke, ketika harga sudah drop, kemudian kasih reaction minimal di time frame 1 jam atau 4 jam. Oke, final invalidation adalah di sini. Karena kenapa? Karena kalau dia break di bawah ini bukan jadi, ini nggak akan menjadi lagi yang namanya contracting triangle. Ya, so pola koreksinya bukan lagi menjadi contracting triangle. Ya, kalau ini contracting triangle dia tidak boleh break low yang ada di sini. So untuk US oil we look for buy, kita masih lihat ada kemungkinan downside lagi ke bawah. Oke, dari harga sekarang masih ada kemungkinan downside lagi ke bawah karena kalau kita turun ke time frame 4 jam. Nah, kalian bisa lihat ini barnya sangat kuat kan. Kemudian candle naiknya ini juga sangat-sangat tidak meyakinkan. Oke. Ya, tidak meyakinkan, tidak ada volume buyer di sini. Oke. Jadi untuk US oil saya prefer untuk bersabar dulu. Ya, dia drop. Oke, without breaking this low, kasih reaction ke atas, kita akan buy. Targetnya adalah di sini. Final invalidation untuk buy adalah di bawah ini 7240-an. Oke, untuk US oil. Oke, jadi itu dua market utama yang sudah kita bahas tadi, yaitu XAU/USD dan US oil. Nah, berikutnya yang saya mau bahas juga yang masuk dalam watchlist saya minggu ini adalah silver. Ya, silver atau perak. Ini saya gedein. Oke, struktur yang saya lihat pada saat ini adalah yang ini, impulse A, B, C. Nah, ini adalah regular flat ya, regular flat untuk naik ke atas. Minimum targetnya adalah break di stop 3140-an. Oke, artinya dari harga sekarang ini adalah 200-an pips ya ke atas. Oke, final invalidation adalah tidak break di bawah low ini ya, 28.57. So, kita lagi nunggu reaction, candle reaction ke atas. Nah, kalau kita lihat di 1 jam ada nggak? Oke, belum ada ya. Karena ini harga up, drop. Nah, bisa jadi ini kemungkinannya bisa juga begini ya. Kemungkinannya bisa juga ini adalah up, drop, correctively ke atas, drop sekali lagi. Nah, kalau ini terjadi up. Nah, kalau ini yang terjadi di sini, maka kita nggak perlu final invalidation di bawah sini. Kalau ini sudah terjadi, maka final invalidation cukup di sini. Oke, targetnya kemana? Targetnya adalah break di stop minimum. Ya, break di stop minimum. Oke. Nah, itu tadi adalah silver. Berikutnya saya mau bahas juga karena ini strukturnya mirip-mirip XPT. Ya, strukturnya ini mirip-mirip. Nah, ini strukturnya seperti ini ya, mirip ya dengan yang tadi. Oke, ini adalah yang tadi adalah regular flat, ini adalah yang namanya expanding flat ya. Ini namanya expanding flat ya. Struktur yang in play impulse A, B, C. Oke, nah sekarang kita lagi nunggu ada candle reaction ke atas. Final invalidation adalah di sini. Oke, 940 ya. Kemudian kita lagi nunggu candle reaction ke atas. Kita nggak tahu apakah ini up, pullback. Nah, ini juga bisa bentuknya begini, sama seperti yang tadi. Kemungkinannya up, pullback ya, begini dan up. Oke, bisa. Oke. Nah, targetnya berdasarkan struktur yang ada di 4 jam ini, target tradingnya ini atau target take profitnya ini ya, kenaikan harganya itu adalah di sini. Oke, minimum adalah di 1020 ya, level 1020. Dari harga sekarang ke 1020 kurang lebih itu adalah 600 pips ke atas. Oke, nah berikutnya yang mau saya bahas adalah USD Yen. Seperti yang saya bahas di Instagram kemarin, ada 3 possibility. Ya, ini 3 possibility-nya sudah saya tandai, cuman ini saya hapus dulu agar apa? Agar kalian nggak bingung kebanyakan garis. Oke, possibility yang pertama adalah ini adalah drop A, B, C. Nah, sampai di sini C ini tidak lebih tinggi daripada A ini. A di harga berapa? 159.450-an. Oke. Nah,
C ini ending dia akan drop lagi, break this low. Oke, tidak lebih tinggi ya daripada A di sini. Oke, jadi skenario yang pertama yang warna putih ini dia adalah drop A, B, C, C-nya ini ending tidak lebih tinggi daripada A di sini, lalu dia drop. Ya, maka pola yang dibentuk ini adalah namanya running flat. Oke, ini skenario yang pertama dan kita ada posisi buy dari harga 15580 sampai dengan 90-an sekitar sana. Oke, target profit saya awalnya itu di sini 15880-an. Namun saya geser jadi 15950 sampai dengan 160. Why? Maka ini akan saya jelaskan karena ini terkait dengan skenario yang kedua. Ini skenario yang pertama tadi sudah jelas, yang skenario warna putih. Nah, skenario berikutnya yang begini. Ya, ini yang begini. Nah, dari harga sekarang ini dia akan up warna kuning, lalu dia drop. Nah, dropnya ini terjadi setelah dia break this top. Without breaking this top, ya, dia break top yang di sini 15940-an tanpa break yang di sini, artinya adalah ini impulse correction impulse. Oke, dia akan break low yang di sini lagi. Ini skenario 2. Jadi endingnya ini sebagai apa namanya? Ini sebagai expanding flat. Nah, skenario yang ketiga adalah dari bigger picture. Oke, jadi dari bigger picture-nya ini saya saya balik lagi ke 4 jam. Oke, nah bigger picture ini impulse A, B, ini adalah B besar, B, C, running flat. Kenapa running flat? Karena kita lihat dia banyak sekali buat running flat. Contohnya seperti ini. Running flat di sini, lalu dia up, break di stop sebelum down. Jadi skenario yang ketiga adalah dari sini, dia nggak akan drop dari sini, dia malah naik dulu, break di stop, baru dia break lagi ke bawah. Ya, ini kita buat warnanya warna biru deh, ya biar kalian nggak bingung. Jadi ini ada tiga possibility yang mungkin terjadi di market USD Yen. Ya, kita tinggal lihat mana yang bakal play out. Ya, sampai saat ini tiga-tiganya ini masih valid, mungkin terjadi pergerakan seperti tadi 3 skenario yang saya sudah sebutkan. Nah, jadi buat teman-teman semuanya pada saat ini, oke, kalau kayak gitu saya mau ngapain dong? Nah, kalau contohnya. Nah, sekarang kita ke bagian market yang sekarang. Nah, ini kan udah up nih. Nah, kita tinggal tunggu begini. Kalau ada begini, another up will come. Artinya apa? Ini up, koreksi ini mengkoreksi impuls yang sebelumnya ini, yang ada di sini. Nah, artinya ini adalah konfirmasi dia akan naik. So, buat teman-teman yang belum enter, tunggu terjadi pola korektif seperti ini. Oke, and then you look for buy. Kalau nggak ada, kalau dia keep pushing to the upside, maka kalian bisa tunggu, misalnya udah naik sampai sini. Oke, and then kalian lihat ada reaction nggak ke bawah. Kalau ada reaction ke bawah, kalian boleh sell, put stop loss di swing high terdekat, ya final invalidation tuh di sini. Oke, jadi kalian nggak usah maksa atau nggak usah merasa ketinggalan, enggak ya. Oke, itu untuk USD Yen. Kita next ke market berikutnya adalah market USD Swiss franc. Oke, ini adalah USD Swiss franc. Ini juga mirip-mirip ya. Ini juga mirip-mirip. Nah, ini sebelumnya adalah drop A, B, C, dan kita ada sell di sini. Kita udah take profit ketika market break low yang di sini. Oke, kemudian so what's next? Ya, next yang saya lihat kemungkinan dia bakal naik dulu sebelum another drop. Oke, nah kenapa saya katakan dia bakal naik dulu? Kalau market memang dia mau yang namanya mau langsung turun, dia akan bentuknya begini, drop. Yang terjadi adalah tidak seperti demikian, dia ada bentuk yang namanya bentuk V. Kalian bisa lihat ini drop, up. Nah, berikutnya yang saya tunggu adalah begini, kita buy. Oke, kita buy minimum break di stop atau break di stop. Oke, ya minimum break top yang ini atau break top yang ini. Invalidation di bawah ini. Cuman ini belum ada complete korektif seperti ini yang saya mau. Nah, complete korektif ini adalah konfirmasi harga bakal lanjut naik. Karena kenapa? Sebelumnya kita punya impuls korektif up sebelum another down. Oke, kalau dia masih mau turun. Ya, jadi itu untuk dolar Swiss ya, minggu ini saya tunggu complete korektif and then we buy. Ya, seperti ini. Oke.
Nah, itu untuk dolar Swiss franc. Nah, berikutnya yang saya mau bahas adalah market. Oke, kita ke Bitcoin dulu ya. Kita ke Bitcoin dulu. Nah, Bitcoin saya mau bahas. Kemarin saya ada posting di Instagram sebelum saya tidur. Ketika itu market masih di sekitaran sini jam, oke, kita ke 1 jam ya, lebih gampang. Oke, ketika itu market masih di sekitaran sini jam 11 ke jam 12. Oke, lalu dia drop. Nah, ideal buy itu sebenarnya untuk sekarang ini adalah ketika harga break di bawah low ini dan kasih reaction ke atas dan marketnya sudah naik. Oke, structure ini sudah complete ya, structure ini sudah complete. What does it mean by the structure sudah complete atau completed structure? Artinya ini adalah impulse, correction, impulse, dia sudah break top di sini, sudah complete. Nah, berikutnya ada dua kemungkinan. Oke, ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan ini dua-duanya akan saya bahas. Oke, saya akan mulai dulu dari kemungkinan yang saya lihat lebih besar. Yaitu apa? Ini adalah impulse, correction, impulse, dan saya lihat berikutnya adalah corrective pattern. Kalau ini terjadi, kita boleh buy kembali ya, karena dia masih bakal naik. Karena corrective pattern ini dia bakal mengkoreksi impulse sebelumnya. Ini sebagai pengkonfirmasi harga bakal naik. Oke, harga bakal naik. Nah, ini yang saya lihat kemungkinannya lebih besar. Oke, karena kemungkinan kedua ini juga masih mungkin, tapi sampai saat ini gejalanya nggak kelihatan. Maka saya katakan tadi continuation pattern ke atas itu lebih mungkin. Yang kedua adalah ini sudah complete dan harusnya ada candle reaction drop. Karena completed structure diikuti dengan engulfing ya, artinya adalah bisa dia turun secara korektif atau dia malah reverse. Kalau kalian expect reverse, saya rasa belum kelihatan sampai dengan sekarang ya, belum kelihatan. So untuk BTC overall kalau ditanya, gambaran saya adalah bullish. Jadi saya ini udah up begini, saya nunggu begini, and then I join the bullish party to the upside. Oke, itu untuk Bitcoin. Jadi Bitcoin saya overall masih bullish. Oke, masih bullish. Oke, berikutnya yang mau saya bahas itu adalah US30. Nah, sebelum saya bahas, saya mau jelaskan dulu bigger picture-nya. Yang lebih bigger picture-nya itu adalah impulse A, dan ini naiknya pelan-pelan begini. Ini adalah B besar. B besar ini akan drop ya, bentuk wave C. Nah, wave C-nya ini kemungkinan bisa di sini. Oke, kemungkinan bisa di sini, and then up lagi jika market nggak mau reverse. Nah, apakah sampai dengan sekarang ini tanda market sudah bakal reverse? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Kalau market mau reverse, gejalanya adalah seperti ini. Ini belum kelihatan. Oke, koreksinya ke bawah, up, and then drop. Oke, drop to break this low one more time, and then ya diikuti lagi setelah ini ya kan, dia akan naik lagi begini, turun naik, and then drop. Nah, ini reversal. Ini reversal. Kalau market memang mau reverse dari uptrend menjadi downtrend. Nah, sekarang yang terjadi belum kelihatan. Nah, sekarang yang ada di market itu justru masih play out kemungkinan yang ini. Impulse A, ini B. Nah, B-nya ini 5 wave structure. Impulse 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Nah, ini drop. Oke, another push up possible to come ya, to break this top one more time. Masih mungkin nggak? Masih mungkin terjadi. Oke, nah sekarang untuk minggu ini kita fokus ke downside dulu. Kenapa fokus ke downside? Karena ini adalah impulse ya, ini kan pergerakan naik kan, naik impulse. Nah, sharp up diikuti dengan another sharp down. Oke, nah makanya yang terjadi itu begini. Yang saya expect pribadi adalah seperti ini. Oke, yang saya expect pribadi adalah seperti ini, and then drop. Nah, saya sendiri punya posisi sell. Oke, punya posisi sell itu di harga, di candle ini saya masuk ya, M30. Kenapa di M30? Karena di sini kita bisa lihat sebelumnya ini warna hijau ini adalah all time high, kemudian ini ada engulfing
yang di sini bearish engulfing nutupin candle all time high yang warna hijau ini, and then saya enter di sini. Stop loss awalnya adalah di sini, di atas ini 41.448 di atasnya. Oke, and then sekarang running itu kurang lebih 800 sampai 900 pips. Stop lossnya itu sudah di profit kecil 41.100. Oke, kurang lebih di sana. Nah, sekarang saya plan to add to winning position atau average up. Kenapa saya plan demikian? Karena ini yang saya lihat, ini adalah drop, kemudian dia kalau kasih corrective pattern begini ke atas, oke. Nah, untuk minggu ini saya expect itu begini. Untuk minggu ini saya tidak expect harga akan break di stop, oke, belum. Kecuali dia udah sampai sini, ada kemungkinan dia nembak naik lagi. Oke. Nah, kalau gambaran major picture-nya tadi kan adalah impulse A, B, lalu C di sini kan. C setelah kena ini ada candle reaction ke atas, maka dia akan break di stop. Nah, namun saya tidak melihat itu sekarang, belum. Yang saya lihat minggu ini adalah ini drop, kemudian saya expect dia begini. Oke, pada saat ini ada candle reaction di sini, and then I will sell at to winning position and then drop ke bawah. Oke, itu yang saya akan lakukan untuk minggu ini. So, untuk minggu ini US30 any pullback atau any consolidation ke atas, koreksi ke atas, saya akan ambil sebagai opportunity untuk ambil posisi sell. Oke, next adalah Nasdaq. Ya, ini juga kurang lebih sama. Ya, yang kita bisa expect itu adalah dia drop begini, Oke, kemudian ada begini, pola begini, naik, and then we join the sell. Karena kenapa? Untuk minggu ini saya nggak expect market untuk break di stop dulu. Belum. Kedepannya mungkin nggak, masih mungkin ya, karena US30 juga masih ada possibility major picture-nya untuk break the top. Tapi at the moment saya lihat adalah yang saya akan melakukan ini drop, kemudian saya akan nunggu begini, and then ketika ini sudah terjadi, I will join the sell party to the downside. Oke, itu tadi untuk semua market yang masuk dalam watchlist saya, termasuk dua market utama yaitu XAUUSD atau emas dan US oil. Oke, so take care, see you again soon ya di minggu depan tanggal 29 di akhir bulan Juli sekaligus awal bulan Agustus nantinya. All the best for your trade, see you again soon, bye bye.